Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendrawansa dengan NIM F1B020049. Kali ini saya akan menjelaskan sebuah materi yang telah diberikan pada KSP rangkaian listrik minggu sebelumnya. Pada hari pertama rangkaian listrik membahas tentang elemen yang terdapat pada rangkaian listrik. Ada beberapa rangkaian, seperti rangkaian listrik dengan sumber DC yang mempunyai elemen resistor. Rangkaian ini adalah rangkaian yang digunakan sebagai teori saja. Yang kedua, ada rangkaian listrik dengan sumber DC yang mempunyai elemen berupa RLC, yaitu dengan R adalah resistor, L adalah induktor, dan C adalah kapasitor. Yang ketiga adalah rangkaian listrik dengan sumber AC yang mempunyai elemen RLC juga. Selain itu, ada 5 senjata utama dalam rangkaian listrik, yaitu yang pertama adalah hukum Ohm dengan rumus R sama dengan V per I, dengan yang digunakan pada rangkaian DC dengan elemen resistor. Kemudian ada Z yang merupakan impedansi, di mana rumusnya adalah Z sama dengan V per I dengan elemen RLC. Selain itu ada diberikan penjelasan mengenai impedansi, yaitu impedansi merupakan suatu bahan dalam menghambat arus listrik lebih umum. Resistansi yaitu suatu bahan dalam menghambat arus listrik, dan ada juga yang namanya impedansi induktor. Yang kedua adalah sigma V sama dengan 0 pada rangkaian loop tertutup, di mana arus dalam rangkaian loop tertutup sama dengan 0. Yang ketiga ada sigma I sama dengan 0, berlaku untuk sebuah percabangan di mana jumlah arus pada rangkaian loop yang masuk maupun yang keluar sama dengan 0. Yang keempat ada pembagian arus, yaitu rangkaian listrik yang yang membagi arus di dalamnya sehingga jumlah arus yang masuk akan terbagi besarnya pada percabangan rangkaian listrik. Kemudian senjata yang terakhir adalah pembagian tegangan, yaitu suatu rangkaian sederhana yang mengubah tegangan besar menjadi tegangan yang lebih kecil. Yang terakhir adalah kita juga membahas tentang elemen pada rangkaian listrik, yaitu ada yang namanya elemen pasif dan elemen aktif. Kemudian pada pertemuan kedua KSP rangkaian listrik yang kita bahas adalah analisa dalam rangkaian listrik, di mana ada 3 analisa yang kita gunakan. Yang pertama adalah analisa node yang menggunakan hukum pertama dari Kirchhoff atau KCL. Ada 2 jenis node, yaitu node referensi dan node non-referensi. Analisis yang kedua adalah analisis mesh, yaitu analisis yang kita gunakan untuk rangkaian listrik menggunakan arus yang mengalir dalam suatu loop tertentu. Analisis mesh dibangun dari penggunaan hukum Ohm dan hukum Kirchhoff. Dan analisis yang terakhir adalah analisis superposisi yang menyatakan bahwa dalam rangkaian linear ada beberapa sumber arus dan tegangan untuk setiap elemen pada rangkaian. Setiap elemen pada rangkaian adalah jumlah arus dan tegangan yang dihasilkan oleh masing-masing sumber yang bekerja secara independen. Kemudian analisis node tersebut dibagi menjadi 3, yaitu sumber arus, sumber tegangan, di mana sumber tegangan ini dibagi juga menjadi 2, yaitu sumber tegangan pada node referensi dengan node lain, kemudian sumber tegangan benda antar node yang lain tanpa node referensi. Kemudian yang terakhir adalah analisis node yang ketiga, yaitu node sumber arus dan node sumber tegangan. Ada langkah-langkah dalam menentukan node, yaitu pertama, tentukan jumlah node. Yang kedua, pilihlah salah satu node sebagai node referensi. Dan yang ketiga adalah persamaan N-1. Selanjutnya pada pertemuan ketiga kita membahas sedikit tentang node, yaitu pertama sumber V benda, sumber tegangan berada di antara satu node dengan node lainnya. Setelah itu kita juga membahas analisis mesh menggunakan sigma V sama dengan 0. Selanjutnya pada metode superposisi mengandung 2 atau lebih elemen besar. Kemudian langkah kedua dalam superposisi itu menentukan satu persatu elemen-elemen atau membuat rangkaian ekuivalennya. Kemudian pada pertemuan terakhir atau keempat kita membahas tentang teorema Thevenin,
yang dimana kita latihan bagaimana langkah-langkah dalam menggunakan teorema Thevenin. Dalam teori Thevenin ini ada langkah-langkahnya. Yang pertama, pilihlah kedua rangkaian di mana yang menjadi titik A dan titik B-nya, dan tambahkan tanda positif untuk A dan negatif untuk B. Kemudian carilah R Thevenin, selanjutnya menentukan F Thevenin-nya, dan yang terakhir adalah mencari daya. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.